Iya. Tapi sayangnya hal itu tidak tercapai ya, Jeff ya. Sayang sekali ya. Jadi teman-teman tidak bisa kabur ya. Tidak bisa kabur. Oke, sekarang Kak Suri, kita sudah masuk ke sesi Q&A. Dalam arti kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai psikologi. Oke, siap Kak? Siap. Siap. Pertanyaan pertama nih, ini pertanyaan-pertanyaan yang juga muncul nih di kolom komentar tempat video-video aku. Perbedaan psikolog dan psikiater. Kira-kira apa perbedaan psikolog dan psikiater? Apakah sama atau berbeda? Oke, perbedaan psikolog dan psikiater, keduanya memang berbeda. Saya akan menjelaskan yang pertama dari segi pendidikannya dulu. Kalau dari segi pendidikannya, psikiater itu adalah orang yang mengambil kuliah di Fakultas Kedokteran, kemudian setelah itu dia mendapatkan gelar dokter umum, dan lalu dia mengambil spesialis di bidang kejiwaan. Sehingga psikiater kalau di Indonesia itu gelar belakangnya adalah SPKJ. Dan karena dia latar belakangnya adalah kuliah di Fakultas Kedokteran, maka akhirnya seorang psikiater itu boleh untuk meresepkan obat dan juga melakukan intervensi medis terhadap pasiennya. Nah, kalau misalnya psikolog, itu adalah orang yang mengambil kuliah di Fakultas Psikologi, kemudian dia melanjutkan S2 di Magister Profesi, dan pada akhirnya mendapatkan gelar psikolog. Nah, untuk ranah keilmuannya itu sebenarnya psikologi itu memiliki ranah keilmuan yang lebih luas dibandingkan psikiatri. Karena di psikologi itu kan ada psikologi bidang pendidikan, misalnya untuk orang-orang yang kerjanya nanti di sekolah atau di setting pendidikan. Kemudian ada psikologi sosial yang misalnya membaca gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Kemudian ada psikologi industri dan organisasi yang berkecimpung di perusahaan ataupun organisasi yang misalnya melakukan rekrutmen, promosi jabatan, dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir adalah psikologi klinis. Nah, dan sebenarnya banyak sih cabang-cabang psikologi yang lainnya. Nah, untuk psikologi klinis, inilah yang paling sering beririsan dengan psikiatri, gitu. Jadi, klien-klien yang ditangani oleh psikologi klinis dan psikiatri itu adalah orang-orang yang dengan gangguan kejiwaan gitu ya, yang membutuhkan penanganan atau intervensi psikologis. Nah, perbedaannya adalah kalau pada psikolog klinis, dia itu kan tidak memiliki lisensi untuk memberikan obat ataupun intervensi medis lainnya. Jadi kalau misalnya pengobatan yang dilakukan, intervensi ya maksud saya yang dilakukan oleh psikolog klinis itu biasanya berupa terapi atau misalnya konseling terhadap kliennya gitu. Kemudian juga derajat atau misalnya kondisi gangguan dari si kliennya itu juga nanti yang akan membedakan apakah klien itu ditangani oleh psikolog dan atau psikiater gitu. Jadi misalnya ketika klien itu kontak realitasnya sudah tidak ada, misalnya dia datang ke psikolog klinis, kemudian dia sudah tidak bisa lagi menjelaskan namanya siapa, udah nggak tahu ini hari apa gitu ya, kemudian nggak tahu ini tanggal berapa dan seterusnya, itu mungkin sudah akan di-refer ke psikiater gitu. Atau misalnya juga ketika pasien datang ke psikolog klinis dan psikolog klinis menilai bahwa sepertinya nih klien kita sudah membutuhkan intervensi medis atau sudah membutuhkan bantuan obat-obatan untuk membuat dia menjadi lebih baik, maka biasanya psikolog klinis juga akan melakukan referral ke psikiater gitu. Jadi kalau dalam pekerjaannya sebenarnya psikolog klinis dengan psikiater itu saling bekerja sama satu sama lain. Gitu, Jeff. Jadi kalau misalnya untuk yang masih putus cinta gitu Kak, itu galau, apakah harus ke psikiater atau psikolog? Ke psikiater atau ke psikolog? Ya sebenarnya sih gimana ya, boleh aja sih sebenarnya kedua-duanya, mau ke psikolog atau ke psikiater. Cuma yang jelas kalau kamu ke psikolog, maka pasti kamu akan dibantu tanpa intervensi obat-obatan gitu atau intervensi medis.
Oh, berarti perbedaan yang paling umum adalah yang pertama dari segi pendidikannya, psikiater itu dimulai dari kedokteran yang satunya. Kalau psikolog itu dia dari sarjana psikologi ya, S1 psikologi. Baru ngambil profesi ke psikolog. Kalau kedokteran, psikiater ngambil kejurusan spesialis. Kejiwaan ya. Baru yang kedua dari segi pengobatannya itu berbeda. Boleh menggunakan obat. Kalau misalnya psikolog itu lebih ke terapi, konseling. Terapi atau konseling atau penanganan psikososial gitu, tergantung dari jenis gangguannya. Mungkin nanti Jeffrey perlu undang psikolog klinis tuh nanti ke sini. Oh iya, bisa. Itu untuk kedepannya ya kayak. Kedepannya supaya nanti lebih paham lagi. Paham apa sih perbedaan antara ranah pekerjaan psikiater dengan psikolog klinis gitu. Nah, ini untuk adik-adik nih yang lagi mau masuk SBM atau SNMPTN yang udah masuk atau yang pengen kuliah psikologi nih Kak. Banyak yang bertanya, kira-kira psikologi itu IPA atau IPS? Dan aku ini SMA kejurusan, bisa nggak masuk ke psikologi? Itu gimana pendapat Kakak? Kalau di Indonesia sendiri, itu ada beberapa universitas yang memang menerima anak SMA dari jurusan IPA, dan kemudian ada beberapa universitas yang menerima anak SMA dari jurusan IPS. Kalau misalnya di Fakultas Psikologi USU sendiri, waktu zaman saya dan Bang Jeffrey kuliah, itu masih menerima anak SMA dari jurusan IPA. Tapi kalau misalnya beberapa tahun belakangan ini, yang diterima itu sudah anak SMA dari jurusan IPS. Nah, perbedaannya mungkin nanti di penekanan pembelajarannya. Kalau misalnya pada Fakultas Psikologi yang menerima anak dari jurusan IPA, penekanan pembelajarannya mungkin lebih kepada sosial humaniora ataupun aplikasi sosial gitu ya, yang berkaitan dengan masyarakat. Sementara kalau misalnya Fakultas Psikologi yang menerima anak SMA dari jurusan IPA, itu penekanan pembelajarannya itu lebih ke neuroscience atau misalnya faal dan lain-lain. Tapi begitupun perlu juga kita pahami bahwa bukan berarti kurikulum dari Fakultas Psikologi yang menerima anak SMA dari jurusan IPA dengan Fakultas Psikologi yang menerima anak dari SMA dari jurusan IPS itu benar-benar berbeda jauh secara kurikulum, nggak juga gitu. Sama seperti Fakultas Psikologi USU, walaupun dia menerima anak SMA dari jurusan IPS, tapi sebenarnya ada beberapa mata kuliah yang nanti sebenarnya bersinggungan dengan IPA, misalnya seperti mata kuliah biopsikologi, ya, atau misalnya kognitif. Di situ mungkin kamu nanti harus membiasakan diri untuk mengenal istilah-istilah biologis gitu yang mungkin sebenarnya lebih familiar diketahui oleh anak IPA dibandingkan anak IPS. Nah, untuk masuk ke Fakultas Psikologi sendiri, sebenarnya sih setahu saya tidak ada batasan ya bahwa kalau masuk ke Fakultas Psikologi harus anak IPA saja atau harus anak IPS saja, anak SMK nggak boleh masuk misalnya. Sebenarnya kalau jalur masuknya itu terbuka untuk anak dari jurusan manapun gitu ya. Mungkin nanti kamu bisa pilih cara ujian masuknya yang memungkinkan kalau misalnya kamu nggak berasal dari jurusan yang diinginkan, tapi kamu mau masuk ke situ gitu. Apa tuh, ujian masuk campuran kali ya, Jeff ya? Iya, IPC. IPC ilmu gitu, pengetahuan campuran. Jadi kalau di zaman aku itu, secara masuknya itu selain dari jalur undangan itu kan dia yang tidak perlu ujian, itu yang dari sekolah ya. SNMPTN masih SNPTN, dan kalau misalnya ujian tertulis itu SBMPTN. Nah, yang itu yang mungkin bisa diambil. Jadi ngambilnya jalur ilmu pengetahuan campuran, dalam arti mungkin kita harus belajar kalau misalnya di universitas tujuannya itu IPS dan kita itu IPA, mungkin kita harus belajar IPS nih. Nanti ujiannya juga IPS gitu. Oke. Tapi terbuka kesempatan untuk siapa aja semuanya kayaknya terbuka kesempatannya untuk siapa aja. Saja mungkin nanti harus ada penyesuaian ya, Jeff ya. Kalau misalnya anak IPS kemudian masuk ke Fakultas Psikologi, kemudian belajar kognitif dan biopsikologi, mungkin kamu perlu penyesuaian untuk memahami istilah-istilah biologis gitu. Sama lah kayak pas dari SMA mau belajar biologi kan ya, kita harus ulang dari awal juga ya. Ya mungkin kerjanya ekstra gitu, mungkin harus lebih banyak yang harus diingat dibandingkan yang memang sudah tahu duluan di SMA gitu Kak. Tapi ya semuanya bakal bermanfaat lah ke depannya kalau misalnya mau diulang. Oke, itu teman-teman. Jadi yang masih bertanya apakah jurusan IPA atau IPS, nah itu tergantung dari univ tujuannya. Nah, kalau di USU sendiri itu IPS, teman-teman. Gitu. Nah, aku itu seorang introvert.
atau aku adalah orang yang sulit bergaul. Cocok nggak sih kuliah di psikologi? Nah, menurut kakak gimana? Oke. Orang yang introvert dan sulit bergaul tadi. Bergaul. Oke. Pertama, kita harus membedakan dulu antara introvert dengan sulit bergaul. Kalau misalnya introvert itu adalah orang yang fokusnya itu adalah ke dalam diri. Sementara kalau ekstrovert itu adalah orang yang fokusnya keluar dirinya. Jadi kalau misalnya orang introvert, ketika dia memiliki waktu untuk dirinya sendiri, misalnya dia menyendiri di kamar, atau misalnya dia dengar musik sendiri dan seterusnya, maka dia akan merasa energinya itu terrecharge. Sementara kalau misalnya orang yang ekstrovert, ketika dia keluar, ketika dia berinteraksi dengan orang lain, ketika dia ketemu sama teman-temannya, keluarganya, cerita dan seterusnya, dia merasa energinya terrecharge gitu. Mungkin itu perbedaannya ya dari fokusnya. Jadi kalau yang introvert fokusnya ke internal, kalau ekstrovert tuh fokusnya ke eksternal. Tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa orang introvert itu adalah orang yang sulit bergaul gitu, karena mungkin banyak sebenarnya orang-orang yang mungkin introvert, yang tidak mudah untuk membuka diri kepada orang lain, hanya saja dia tetap bisa untuk menjalin pertemanan dengan orang-orang di sekitarnya, dan tetap bisa juga menjalin kerjasama dengan orang ketika dalam situasi kerja, gitu. Jadi, jangan serta-merta menyamakan antara introvert dengan sulit bergaul. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu menilai diri sebagai orang yang sulit bergaul, misalnya mungkin ketika SMA, kamu memang kesulitan untuk membina interaksi dengan orang lain, ya, justru ketika kamu masuk ke Fakultas Psikologi, ini adalah tempat di mana kamu akan ditempa untuk menjadi orang yang lebih fleksibel, gitu. Jadi, karena di Fakultas Psikologi ini, seperti yang saya udah kemukakan di awal tadi, di sini tuh dari semester 1 sampai semester 8, kamu tuh akan terbiasa untuk bekerja di dalam tim. Dan timnya itu akan dirotasi terus, jadi mungkin di mata kuliah A, kamu satu tim dengan teman yang karakternya ABC, nanti ketika di mata kuliah B, kamu satu tim dengan teman yang karakternya DEF gitu. Sehingga pada akhirnya kamu terbiasa untuk bekerja sama dengan orang yang punya karakter yang berbeda-beda, dan mudah-mudahan kalau kamu mengikuti semua proses ini dengan baik, kamu akan keluar menjadi sarjana yang memang toleran lah ya dengan perbedaan karakter manusia yang ada di sekitar kamu. Bisa ditempatkan di mana aja jadinya. Betul, iya. Karena sudah tahu semua karakter. Nah, Terbiasa. teman-teman kalau misalnya melihat seorang Kak Suri, itu kira-kira teman-teman merasa Kak Suri ini introvert atau extrovert? Aku awalnya merasa seorang Kak Suri itu adalah seorang extrovert, karena bahkan bisa dilabel sebagai dosen terama nih. Nah, kira-kira Kak Suri sendiri, kakak orangnya introvert atau extrovert? Introvert, Jeffrey. Introvert loh, iya, introvert. Betul. Jadi itu teman-teman. Jadi belum tentu seorang introvert itu tidak bisa bergaul, atau mungkin tidak punya teman atau gimana gitu, merasa dirinya itu terlalu tertutup. Jadi banyak yang salah kaprah juga ya Kak ya, tentang introvert, arti dari introvert dan extrovert. Nah, kira-kira kakak ada saran nggak supaya mereka bisa tahu nih secara detail mereka itu orangnya introvert atau extrovert? Oke. Untuk mengetahui apakah kita orangnya introvert atau misalnya extrovert, salah satunya itu bisa dua cara ya. Mungkin yang pertama kamu bisa melakukan evaluasi terhadap diri kamu sendiri dan juga bertanya pada lingkungan kamu, misalnya kira-kira kamu tergolong orang yang introvert dan extrovert. Yang kedua ada tes yang menurut saya sebenarnya tesnya cukup baik untuk menggambarkan kepribadian kita. Nama tesnya itu adalah tes MBTI. MBTI ya, tulisannya MBTI ya Kak ya? Iya, MBTI. Nah, tes ini sih dalam menggambarkan kepribadian seseorang, dan salah satunya itu adalah menggambarkan apakah kamu orang yang introvert atau yang extrovert. Tapi paling baik ketika tes ini memang kamu lakukan bersama psikolog yang ahli dalam mengadministrasikan MBTI gitu, karena kamu bukan hanya nanti diminta untuk mengerjakan tes, tapi kamu juga akan diwawancarai gitu, sehingga nanti psikolog bisa memberikan judgement yang tepat gitu sesuai dengan kepribadiannya kamu. Nah, ini juga pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan teman-teman, dan mungkin teman-teman takut gitu dengan hal ini. Di psikologi itu ada nggak matematikanya? Berapa besar sih pengaruh matematika terhadap psikologi, dan kira-kira Kak Suri ada nggak tips and tricksnya kalau memang ada matematika? Oke. Kalau memang sebagian
mahasiswa, termasuk juga mahasiswa yang berada di angkatan saya dulu, itu ada yang mengaku bahwa mereka masuk ke Fakultas Psikologi karena mau menghindari hitung-hitungan atau Kabur matematika. ya dari hitung-hitungan. Iya. Tapi sayangnya hal itu tidak tercapai ya, Jeff ya. Sayang Ya. sekali ya. Jadi teman-teman tidak bisa kabur ya. Tidak bisa kabur. Jadi di Fakultas Psikologi itu ada beberapa mata kuliah yang masih berhubungan dengan hitung-hitungan. Itu ada statistik, ada psikometri, kemudian ada konstruksi alat ukur. Dan itu akan kamu temui mulai dari kamu di semester 1 sampai dengan semester 6 gitu mata kuliahnya. Nah, tapi untuk tips dan triknya sih menurut saya kuasai aplikasi ya Jeff. Jadi iya sebenarnya dalam memahami hitung-hitungan di statistik, psikometri ataupun konstruksi alat ukur sebenarnya kan kita diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu, misalnya menggunakan Excel atau misalnya menggunakan aplikasi SPSS, JASP dan lain-lainnya. Jadi kalau kamu menguasai aplikasi ini dengan baik, mudah-mudahan kamu pun akan momok berjalan sulit, lancar ya. Iya, momok bahwa matematika sulit itu sulit itu akan inilah, maksudnya enggak. Jadi udah nggak kayak SMA ya, kayak menghitung-hitungnya nggak kayak di kertas, terus nggak ada yang apa, sinkostan, aljabar. Iya, kalau misalnya kamu anak IPA gitu ya, hitung-hitungan yang ada di Fakultas Psikologi itu tidaklah seseram ketika kamu mungkin belajar integral atau misalnya aljabar atau sin cos tangen gitu tadi gitu. Tapi kalau misalnya anak IPS mungkin perlu kita ini nih Jeff, perlu kita wawancarai kapan-kapan perasaan anak IPS ketika mempelajari statistik, konstruksi alat ukur dan psikometri di Fakultas Psikologi ya. Iya, bisa nih kita datangkan ya kayak yang langsung kuliah. Berarti salah satu tips and tricksnya adalah untuk menguasai aplikasi. Jadi aplikasi ini bakal membantu banget untuk teman-teman belajar hitung-hitungan yang ada di psikologi gitu ya. Yang rumitnya itu bukan cara menghitungnya sebenarnya ya Jeff, tapi kalau di mata kuliah itu yang rumit adalah melakukan analisisnya gitu ya. Kira-kira kalau kamu melakukan penelitian dengan desain tertentu, maka secara statistik harusnya menggunakan metode penghitungan yang seperti apa gitu, alatnya itu apa misalnya. Itu mungkin yang rumitnya itu di situ, tapi bukan bagaimana menghitungnya yang sulit. Ya. Mencocokkan antara apa yang mau kita pakai gitu ya, Kak ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaannya cukup unik ya. Dan kalau misalnya kalian buka video-video sebelumnya, kalian bisa lihat nih pertanyaannya di kolom komentar. Psikologi kan mempelajari emosi manusia. Nah, kalau mahasiswanya itu bersaing, mereka saling mengalah, introspeksi diri, atau malah adu kekuatan melalui persuasi. Pertanyaan cukup unik ya, kayak. Jadi nggak habis pikir nih, yang bertanya ini benar-benar penasaran dia nih sama mahasiswa psikologi. Kira-kira menurut kakak gimana? Apakah ketika kita mahasiswa psikologi atau dosen psikologi ya lagi berantem, kita saling mengarah, maaf-maafan, atau malahan kita saling adu argumen nggak sampai satu menang? Itu yang mana Kak kira-kira? Oke. Ini mungkin merupakan salah satu dukanya anak psikologi juga ya. Oh ya, duka ya. Dukanya anak psikologi gitu ya. Karena mungkin orang-orang berpikir bahwa kalau misalnya kita mengambil kuliah di psikologi, maka kita juga akan berubah secara karakter atau kepribadiannya gitu ya. Padahal sebenarnya atau misalnya ketika orang kuliah di psikologi, maka sisi manusiawinya itu jadi hilang gitu. Padahal sebenarnya orang psikologi itu tetap manusia biasa juga, sama juga seperti orang-orang yang mengambil jurusan yang lain gitu ya. Jadi ya gimana ya? Ya nggak apa-apa, saya sampaikan aja ya. Kadang-kadang memang orang-orang yang kuliah di psikologi kadang-kadang suka terbebani juga dengan ilmu yang dia miliki. Saya kasih contoh nih, misalnya ada orang psikologi yang rumah tangganya kandas gitu ya. Kemudian nanti orang akan langsung mengaitkan dengan ilmu yang dia punya. Tapi kamu anak psikologi, kok bisa cerai misalnya? Atau misalnya ada orang psikologi yang anaknya bermasalah di sekolah, atau anaknya nggak pinter di sekolah. Terus nanti orang juga akan mengaitkannya dengan ilmu yang dia punya. Tapi
ayah atau ibunya psikolog gitu, kok anaknya nggak pintar, kok anaknya nakal misalnya gitu ya. Padahal psikolog itu atau orang-orang yang mengambil kuliah di psikologi itu juga tetap manusia biasa, sama juga seperti misalnya dokter gitu. Ada juga dokter yang misalnya tidak menjaga kesehatan, atau ada juga dokter yang misalnya tetap merokok, atau mungkin ada ekonom yang nggak bisa mengatur keuangannya sendiri gitu. Jadi sama aja, bukan berarti ketika kamu kuliah di psikologi jadi kayak setengah dewa gitu ya, Jeff. Jadi sempurna secara perilaku. Jadi sempurna ya, tidak ada Iya. kelemahan. Sebenarnya semua ilmu juga mengalami hal yang sama ya. Belum tentu seorang dokter itu nggak pernah sakit gitu kan. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh selalu muncul nih, dan kita harus meluruskan kepada teman-teman bahwa kita bukan setengah dewa. Ya. Dan nanti sebenarnya ketika kamu kuliah di psikologi, ya bukan berarti kamu akan menghadapi teman-teman yang karakternya mirip semua karena mereka belajar psikologi. Tetap ada variasi kepribadian juga gitu. Jadi kalau tetap ada misalnya teman kamu yang pemarah, teman kamu yang baperan, teman kamu yang suka sedih, itu ya tetap ada. Jadi variasi kepribadian yang unik itu tidak hilang gara-gara kamu kuliah di Fakultas Psikologi. Karena itu sifat yang melekat pada manusia ya Kak ya. Walaupun nantinya kita bakalan mempelajari bagaimana cara mengontrol emosi kita untuk tidak memperlihatkannya atau bagaimanapun itu, tapi tetap saja ya ada batas-batasnya gitu ya Kak ya. Tapi sebelum kita tutup nih Kak, ada nggak sih catatan, notes, atau mungkin quotes, atau mungkin motivasi untuk adik-adik yang mau masuk psikologi atau yang sedang kuliah psikologi? Gimana nih kira-kira dari seorang Kak Suri, ada nggak yang mau dikasih tahu kepada mereka? Saya kasih pantun aja ya, Jeff. Oh boleh. Pantun. Okay, saya kasih pantun untuk adik-adik SMA yang sekarang lagi berjuang di UTBK, khususnya yang mau ngambil Fakultas Psikologi. 2-3 sikat gigi, tetap semangat, saya tunggu di psikologi. Asik. Keren banget Kak. Oke, aku mau ngucapin sekali lagi thank you banget Kak karena sudah mau menerima panggilan ini, sudah mau mengobrol, dan sudah mau memberikan informasi nih untuk adik-adik yang mau masuk psikologi atau yang sedang kuliah psikologi. Thank you.